sebenarnya duit itu apa sih? Duit itu yo enak pokoknya kan ini. Duit adalah pengganti ilmu pelet misalnya kan. Nek kowe mbiyen golek pacar kudu ilmu pelet, golek ning dukun saiki ATM-e gede ngono wis pengganti pelet kuwi. Jadi salah satu fungsi duit juga sebenarnya. Tapi gini, iki tadi ngomong rodok nganu ya. Intelek pitik ya. Intelek pitik. Apa jenis gini, ada basic dasar sifat manusia yang disebut sebagai altruisme, keinginan manusia untuk berkontribusi terhadap orang lain. Men aku manfaat nggo kowe, men aku kanggo untuk orang lain, itu disebut altruisme. Altruisme itu kemudian difikskan oleh Adam Smith, bukan Adam Smith motret lah. Tapi itu kemudian difikskan jadi sebuah sistem yang namanya kapitalisme itu. Duit itu bukan rebutan duit sebenarnya kapitalisme itu. Duit hanyalah indikator seberapa kamu manfaat untuk orang lain. Orang mungkin kowe ngeke duit nang wong liya nek orang liya kuwi tidak memberi manfaat kepada kamu. Pandangan dasar duit kan sebenarnya seperti itu, sebagai tolak ukur kontribusimu terhadap society. Sebenarnya gitu aja asalnya awalnya. Tapi kemudian kan terus terjadi kerancuan lah, bukan kerancuan lah, perkembangan pikir. Duit bisa menjadi jalur kontrol, karena kue tak bayar berarti kue manut karo aku. Jadi gitu. Kalau cara pandangnya sudah berubah, perilakunya juga pasti berubah. Nah, kalau kita sudah punya pandangan dasar bahwa uang adalah key matrix, adalah tolak ukur terhadap atas kontribusimu terhadap tim ini, misalnya gitu. Kenapa gue dibayar saono? Karena kontribusimu di sini dihargai segitu. Kenapa pimpinan lebih tinggi bayarannya? Karena tanggung jawabnya lebih luar, kontribusinya terhadap company dan resiko yang dia tanggung lebih besar daripada yang lain, sehingga duitnya luwih akeh. Dudu urusan sikut-sikutan, itu bukan urusan yang lain. Basicnya sebenarnya seperti itu. Tapi kemudian saya bilang tadi mengalami perkembangan dan arah yang lain. Kita jadi ngomong sesuatu yang sangat lebar ini nanti kalau kita ngomong situ. Nah, daripada kita ngomong duit pada bias-bias yang berbeda, kita ambil dasarnya dulu. Menurut saya kalau mau ngomong bisnis, tadi itu kan kita menentukan rule dasarnya seperti apa, kita menentukan goalnya seperti apa untuk menjadi hakim kita benar salahnya perilaku kita saat ini, dan kemudian kita membuat cara pandang yang tepat terhadap duit. Duit bukanlah scorecard, bahasa Indonesia scorecard, bukanlah penghitungan skor, sapa sing luwih gede dite berarti luwih apik, enggak seperti itu. Duit adalah penanda kontribusimu pada kumpulan itu. Berarti nek duitmu saono ya kontribusimu saono, berarti duitmu saono kontribusimu saono. Nek kowe tidak memberi kontribusi ya kamu tidak berhak mendapatkan duit. Ya sederhana itu. Jadi tolak ukur uang adalah duduk sugih-sugihan, duduk rebut-rebutan, bukan hasil, bukan output. Dia adalah parameter terhadap kontribusimu terhadap society atau terhadap game yang sedang kamu mainkan tersebut. Walaupun ada tolak ukur yang lain terhadap kontribusi itu, penghormatan, penghargaan, ono kami tua, ada kiai yang dihormati oleh orang banyak, itu penghormatan juga salah satu cara, juga salah satu currency, salah satu mata uang atau currency, alat tukar terhadap kontribusi tersebut. Biasanya kontribusi yang spiritual, yang lebih ke arah spiritual, tidak berbentuk duit, biasanya lebih berbentuk penghormatan, lebih berbentuk kepatuhan dan seterusnya. Tapi kalau kontribusi yang lebih nyata, bukan nyata ya, lebih tangible, lebih terukur, dia diukurnya dengan duitnya, dengan seberapa gaji yang dia dapatkan tersebut. Lagi ngomong doa banget iki. Kowe wacanan dhewe bukune salah satune sing menarik urusan kuwi lah. Bukune Requisite Organization, wacanan dhewe kuwi. Aku jelaske panjang lebar engko. Tapi intinya seperti itulah. Nggih.
Mungkin dari para hadirin yang mau berbagi atau bertanya lah. Oh nggih, maju mas, maju mawon mas. Ada. Nama nggih, nama asal. Asal alamat. Perkenalkan, nama saya Dery, saya dari Solo. Pertanyaannya simpel sih, seperti banyak orang yang berpendapat sampai ada pandangan masyarakat soal konco-konco duit kuwi ra iso dijak kekancan. Itu sampai ada pandangan seperti itu karena memang itu hal yang sangat sensitif istilahnya gitu. Nah, pertanyaannya ketika tadi kayak yang dijelaskan Mas Abrang sebelumnya, kalau kita sudah berteman dan ingin mencapai tujuan tertentu kan harus ada komitmen di awal, ini harus seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan berubah ketika kita sudah mendapat suatu imbalan atau keuntungan. Nah, rusaknya kan biasanya di situ. Ketika sudah ketok untungnya, ketok batine iki karo koncoe ngantek tegel istilahnya gitu ya. Lah, yang saya mau tanyakan, solusinya selain bubar, Mas, apakah ada landasan atau stimulan atau fundamentalnya ben iki ora bubar iki asine selain wis daripada padu bubar kan gitu kan. Daripada misalnya ini sudah punya prospek baik misalnya atau sudah punya kaitan yang cukup luas apa yang kita buat itu, selain bubar iki kudune diapak gitu kan kekansane enak ning yo usahane tetap atau tujuan dari kumpulan kita juga tercapai gitu saja. Matur suwun. Langsung tak respon Pak. Oke, langsung tak respon ya. Oke, duit-duit konco-konco itu sebuah hipotesis. Nek kowe arep nglakoni kuwi ora masalah. Dan banyak yang sudah melakukan seperti itu. Cuman kita lihat hasilnya. Kamu pengen nggak seperti itu? Duitnya akeh ning ra duwe konco. Kalau nek kowe pengen ning kono ora masalah, ya ora masalah. Kamu banyak teman karena duitmu banyak. Kalau kamu anggap itu sebagai teman dan kamu nggak masalah dengan keadaan seperti itu, ya lakoni we duit-duit konco-konco. Saya tidak menyalahkan itu sama sekali. Sangat boleh. Cuman kalau saya itu bukan orang enak lah. Kowe gelem ngopi bareng aku main goro-goro duitku akeh. Urusannya kan bukan karena memang kekancan. Yo rasah ngomong ketahuan. Apa Jack Ma kalau salah satu sejarahnya kan tentang itu juga. Tapi gini, iki sapa jenenge? Pokoke jeneng burine Wallace, sing Wallace the Great Leveler. Jadi gini, dia meneliti sejak zaman kuno, sampai sekarang. Dia meneliti zaman kuno ini udah kuburan kuno. Biasanya kalau kuburan zaman dulu kan sing sugih ya dipendem karo harta kekayaannya. Dia melihat distribusi duit di situ. Ada hukum begini, kalau ada surplus produksi, berarti badi. Kalau ada surplus produksi, pasti terjadi ketimpangan. Pasti, ora iso diapa-apa iki. Ketimpangan yang ekstrim akan menjadi Pareto distribusi. Pareto distribusi itu yang kue kampanye sekarang krungu lah. 1% duit, 1% orang memegang 50% kekayaan. Wah, tahu krungu ngono kita. Itu yang disebut sebagai Pareto distribusi. Itu hukum alam. Nyon sewu ngomong aku. Sekarang gini, di sini jarine akeh band. Anda tahu musik klasik? Ngerti ya musik klasik ya? Sebutkan, ini tak kasih contoh Pareto distribution gitu. Musik klasik yang kamu kenal siapa komposernya? Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, siapa mana? Oke lah, katakanlah 4 itu. Menurutmu zaman biyen ana wong piro komposer gue? Banyak. Yang kamu kenal cuma 1% nih. Dari segitu banyak. Oke, dari 4 orang itu tadi karyanya yang kamu kenal berapa? Paling Fur Ellis, Soneta 6, paling minggu itu. Padahal karya dia ratusan.
lagi-lagi cuma 1% yang didengarkan oleh 50% manusiawi mau. Jadi Pareto distribution, jadi ketimpangan itu pasti terjadi. Kalau kita tahu ketimpangan itu terjadi, sama-sama dari awal harus kita jelaskan kalau terjadi ketimpangan sebabnya apa nih. Ngene. Nek dhewe arep melu permainan, paling gampang kuwi ndelok sing wis ahli. Tutke apa yang dia lakukan, ATM amati, tiruku modifikasi. Nek gue pengen main apa jadi canggih bal-balan, ya nonton sing ahli-ahli bal-balan. Sik tekniknya gimana kita pelajari. Nah kalau bisnis mau nggak mau, kita juga harus belajar sama sudah para pelaku bisnis tersebut. Oke, mereka bikin peraturan seperti ini ya. Dan salah satunya yang paling susah dilakukan orang Jawa adalah membuat perjanjian di awal. Karena kita punya tradisi krembol, nek kiri gerombol. Oke, kiri yuk gerombol lah, nek kiri kompaknya ra karuan. Nek wis ana duit sethithik ya rebutan pangan-panganan. Nah, dari awal makanya perlu dari awal perjanjian itu dicetake di awal, harus cetok di awal, sehingga ketika terjadi peperangan, terjadi dispute, terjadi masalah, bukan abstrak lagi, tapi konsisten nggak kamu sama perjanjianmu di awal. Yang tidak konsisten itu bukan masalah bisnis kemudian, itu masalah karakter kemudian. Nek kowe ra iso konsisten pada sebuah perjanjian, masalahmu yang lain dalam hidupmu yang lain juga resiko ini, karena kamu konsisten sama ini aja nggak bisa. Justru ketika urung duwe apa-apa perjanjian sudah di layout. Ojo ketika wis rapopo monggo sahamku aku ra saham rapopo. Ngono pas ora dite kae padahal ngandung rasane ning mburi padahal kuwi piye yo. Itu nggak akan membuat perkembangan. Itu dalam permainan itu wong Jawa susahnya gawe perjanjian di awal itu tadi. Padahal itu jadi fondasi dasar untuk ketika ada masalah di depan. Sebenarnya itu urusan antisipasi semua. Bukan urusan rebutan duit. Rebutan, ayo kita fairness-nya gimana nih? Apa yang kita hitung bersama nih? Modalnya, resikonya, kapabilitasnya, koneksinya dan seterusnya. Kita hitung bersama, kita setujui nih. Share-nya segini dengan tanggung jawab nih. Misalnya kamu antisipasi ngono tengah dalan lunga. Oke, yang bertahan lebih dari 3 tahun ini jadi permanen. Kalau nggak lebih dari 3 tahun kamu keluar di tengah jalan dianggap bukan punyamu. Dari awal sudah diperjanjikan dulu. Kamu ada masalah diantisipasi di awal. Nah, kemudian kalau nanti ada yang melanggar perjanjian di awal, kamu lepas pertemanan kan ya ora masalah. Karena dia menjadi teman pun tidak konsisten dengan kalimat dia. Kowe duwe kanca dhek omongane ra iso dipercaya. Kowe golek kanca, temen kan salah satunya agar kita bisa trust, dhewe iso titip nyawa ning dhek lah, intinya gitu. Kalau kamu punya temen tapi malah dia ancaman kan bukan teman namanya. Ngingu kirik ning iso nyokot awakmu dhewe lho ngopo? Pateni wae kirike didol digawe sengsu malah produktif. Istilahnya rica-rica pengalaman ya arek. Blebeke ngono ya. Oke, mungkin respon saya seperti itu. Ini antisipasi di awal sebenarnya. Jadi kemampuanmu mitigasi masalah itu juga menentukan stabilitas pertumbuhanmu. Nah aku rekomendasi kamu harus clear 5 tahun itu seperti apa. Minimal 5 tahun kalau aku rekomendasi ya. Karena 5 tahun itu jarak minimal kamu bisa. Ini ngomong dari requisite itu tadi. Nek kowe ra iso target sampai kamu tidak bisa punya clear bayangan yang jelas sampai 5 tahun, berarti memang stratumu tidak cukup untuk gawe bisnis. Karena hitungan saiki, keadaan bisnis sekarang itu minimal 5 tahun kamu punya proyeksi seperti apa. Walaupun milestone-nya dibikin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. 5 tahun mau sampai segini, 1 tahun segini, 2 tahun segini, parameter kimetriknya seperti apa, jalaninnya seperti apa, tugasmu seperti apa, kalau ada masalah gimana, kalau misalnya ada gini gimana, kita jaga 10%, 15% optional stock, kenapa, kalau nanti ada strategi gini nih bisa kita gunakan dan seterusnya lah. Itu pengetahuanmu sangat berguna untuk antisipasi keadaan ke depan. Jadi gunanya pengetahuan.